Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur sebuah film tentang upaya balas dendam yang dilakukan oleh seorang mekanik dengan cara yang epik. Dan yang bikin film ini jadi tambah seru sob, sang tokoh utama memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dalam melancarkan aksinya tersebut. Itulah yang bikin film ini jadi tambah keren sob. Tapi siap-siap aja sob, karena di akhir film akan ada plot twist yang bakal bikin sobat-sobat tercengang. Jadi tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang mekanik bernama Gray yang sedang sibuk menyelesaikan mobil pesanan milik pelanggannya. Nah, di film ini sob, kita akan dibawa ke waktu beberapa tahun ke depan di mana teknologi semakin canggih dan orang-orang mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI di setiap aspek kehidupan. Dari mulai membuat minuman, menyuntikkan obat, mengatur urusan rumah, bahkan sampai berkendara pun semuanya bisa dilakukan dengan mengandalkan AI ini. Namun meski begitu, ternyata tidak semua orang mau memanfaatkan teknologi canggih ini. Di antaranya adalah si Gray ini sob. Padahal istrinya yang bernama Asha justru cenderung sangat menikmati kehidupan modern dan begitu bergantung pada teknologi. Berbeda dengan Gray yang malah sedikit paranoid akan teknologi dan bahkan terkesan gaptek. Nah, saat itu Gray yang baru saja menyelesaikan mobil milik pelanggannya terlihat sedang menunggu istrinya pulang dari bekerja. I'm fine. Kemudian Gray pun bermaksud untuk mengantarkan mobil milik pelanggannya dan meminta Asha untuk menemaninya, agar pada saat pulang nanti Gray bisa ikut menumpang di mobil milik Asha. Namun sesampainya di sana, Asha terlihat kebingungan karena dia tidak melihat adanya bangunan atau rumah di sana. Yang dia lihat hanyalah hamparan pantai dengan dua batu besar. So, what, he lives behind the rocks? Dan ternyata sob, di bawah dua batu besar itulah terdapat pintu masuk ke dalam sebuah rumah yang sangat canggih. Setibanya di dalam, mereka pun bertemu dengan si pemilik rumah yang terlihat sedang menciptakan awan buatan dan dia bernama Aaron Kirk. Jadi sob, Aaron Kirk ini adalah sahabat Gray yang juga merupakan seorang ilmuwan yang sangat jenius. Bahkan di usianya yang masih muda, dia sudah mampu mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi mirip dengan perusahaan tempat Asha bekerja. Namun perusahaan Aaron ini yang dikenal dengan nama Vessel Computer jauh lebih besar daripada perusahaan tempat Asha bekerja. Nah, saat itu Aaron pun menunjukkan salah satu alat ciptaannya, yaitu berupa sebuah chip komputer canggih yang dinamai dengan sebutan STEAM. Dan Aaron pun menjelaskan jika STEAM ini memiliki banyak fitur kegunaan dan bisa melakukan apapun yang biasa dikerjakan oleh manusia. Berbeda dengan Asha yang terlihat takjub akan ciptaan Aaron ini, Gray justru malah terlihat khawatir karena menganggap jika STEAM ini nantinya akan mengambil alih peran manusia di berbagai bidang, sehingga dimungkinkan akan ada banyak pengangguran di negaranya. Kemudian karena urusan mobil telah selesai, Gray dan Asha pun lalu pulang dengan menggunakan mobil canggih milik Asha. Di perjalanan mereka pun asik mengobrol santai tanpa harus memperhatikan jalan, karena mobilnya sudah disetting di mode autopilot. Namun sesaat kemudian sistem mobilnya tiba-tiba saja error dan inilah yang terjadi. Well, I mean, we're going in the exact opposite direction of the house. Destination home. Kemudian muncullah beberapa orang yang datang dan menyeret mereka dari dalam mobil. Merasa jika dia sedang dirampok, Gray pun menawarkan mereka sejumlah uang agar dia dan istrinya dibiarkan pergi. Namun orang-orang itu malah menghabisi Asha dengan menembak tepat di dadanya. Sementara Gray sendiri ditembak di bagian tengkuknya yang mengakibatkan dia tidak bisa bergerak sama sekali dan harus menyaksikan sang istri tewas tepat di depan matanya. Dan ternyata sob, peristiwa itu sempat direkam oleh drone pengintai milik kepolisian. Singkat cerita, akibat dari kejadian tragis itu, Gray harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 3 bulan.
Dan setelahnya, Gray pun dinyatakan lumpuh di semua bagian tubuhnya kecuali bagian leher yang masih bisa digerakkan. Sehingga kini Gray pun harus menjalani sisa hidupnya di atas kursi roda. Namun beruntung, Gray masih memiliki ibu kandung yang bersedia merawatnya. Kemudian di suatu hari, Gray dan juga ibunya terlihat mendatangi kantor polisi dan bertemu dengan seorang detektif yang bernama Cortez. Cortez pun menjelaskan jika dia sudah menginterogasi 2 orang saksi atas peristiwa perampokan yang menewaskan Asha. Namun sayangnya, sampai saat ini Cortez masih belum bisa menemukan para pelakunya. Meski polisi memiliki rekaman atas kejadian tersebut, namun pihak kepolisian masih kesulitan dalam mengidentifikasi identitas dari para pelaku. Mendengar laporan dari Cortez ini, Gray pun menjadi kesal bahkan terlihat depresi. Apalagi dengan kondisinya saat ini yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Gray pun terlihat putus asa bahkan bermaksud untuk mengakhiri hidupnya dengan menyuntikkan obat malamnya berkali-kali sehingga dia pun terpingsan karena overdosis. Lalu keesokan harinya, dia pun harus kembali dirawat di rumah sakit atas tindakannya semalam. Dan saat itulah terlihat Aaron yang datang untuk menjenguknya. Saat itu Aaron menawarkan pada Gray untuk mau dipasangkan chip buatannya agar Gray bisa berjalan kembali dan mampu beraktivitas seperti biasa. Karena Aaron meyakini jika chip tersebut bisa menggantikan saraf-saraf yang sudah rusak dan bisa menjadi penghubung antara otak dengan seluruh anggota tubuhnya Gray. Connecting your brain to your limbs has been cut to bridge that gap. Namun Gray yang terlanjur sudah putus asa pun menolaknya dan lebih memilih untuk mati daripada harus hidup tanpa keberadaan sang istri tercinta. Kemudian Aaron pun terus membujuknya dengan mengatakan jika sepertinya Asha menginginkan Gray untuk tetap hidup. Eyes wide open, heart beating in my chest, hoping to find the answers that I need to rest. Footsteps echo, shadows dance along the walls. I'm a midnight wanderer, answering the siren. Kemudian kita pun diperlihatkan Gray yang sedang bersiap untuk menjalani operasi pemasangan chip di kediaman Aaron. Jadi ternyata sob, Gray ini berubah pikiran dan akhirnya bersedia menerima tawaran dari Aaron. Maka proses pemasangan chips yang dinamai dengan STEAM pun mulai dilakukan secara rahasia dan jauh dari pengawasan pihak kepolisian. Singkat cerita, operasi pun selesai dilakukan dan ternyata benarlah apa yang dikatakan Aaron. Gray kini mulai bisa menggerakkan tangannya dan secara perlahan dia pun bisa kembali berjalan bahkan mampu berlari dengan sangat cepat melebihi manusia normal pada umumnya. Karena operasi tersebut adalah tindakan yang ilegal, maka Aaron pun meminta Gray untuk merahasiakannya dari siapapun dengan mendatangi sebuah surat perjanjian. Bahkan Aaron pun meminta Gray untuk tetap menggunakan kursi rodanya demi menghindari kecurigaan dari orang lain. It's never fun, but I bet it will feel good to do it with your own hand. Lalu sekembalinya di rumah, Gray pun mulai membiasakan diri dengan pergerakan tubuhnya. Dan saat memeriksa beberapa dokumen dan juga rekaman kejadian perampokan yang dikirim oleh detektif Cortez, tiba-tiba Gray dikejutkan oleh suara yang mengajaknya berbicara. May I point something out? Hello? Yes, Okay, who's saying that? I am STEM, the system operating your body for you. Ternyata sob, itu adalah suara dari STEAM atau chip komputer yang tertanam di lehernya. Dan melalui gelombang suara yang dikirim langsung ke genang telinga Gray, STEAM mampu berkomunikasi dengannya, namun hanya Gray sajalah yang bisa mendengar suara STEAM. Sebagai chip komputer canggih yang diklaim memiliki kecerdasan, ternyata STEAM juga memiliki pikiran dan juga kesadarannya sendiri. Bahkan STEAM juga memiliki keinginan atau kehendaknya sendiri. Namun tentu saja STEAM tidak bisa melakukan apapun tanpa seizin dari Gray. Saat itu STEAM meminta izin pada Gray untuk melakukan identifikasi pada rekaman video guna menemukan petunjuk dari para pelaku. Dan dengan kemampuannya, ternyata STEAM dapat menemukan sesuatu yang janggal dari video tersebut, di mana salah satu pelaku yang menembak Asha justru terlihat tidak memegang senjata. Dan tembakan itu dilakukan dengan menggunakan telapak tangannya sendiri. Artinya, tangan si pelaku sudah didesain dengan canggih seperti halnya senjata api. Lalu STEAM juga menemukan sebuah petunjuk lainnya, di mana salah satu pelaku yang hendak mengambil dompet Gray
terlihat memiliki semacam tato di lengannya. Namun karena gambar dari rekaman itu agak ngeblur, maka Gray tidak mampu melihatnya dengan jelas. Namun Steam dapat menganalisanya dan mampu menggambarkannya melalui tangan Gray. Tapi Steam butuh izin dari Gray untuk bisa menggunakan tangannya. I do. I've rebuilt the image. With your permission, I can show you. Lalu saat Gray memberikannya izin, tim pun mulai mengoperasikan tangan Gray seperti halnya sedang men-scan dan mencetak sebuah berkas. Dan setelah selesai, kini Gray bisa melihat bentuk asli dari tato tersebut. Kemudian Steam pun menjelaskan jika tato itu seperti kode QR yang berisi data-data pribadi dari si pemilik tato. Dan dari tato itulah tim bisa menemukan nama salah satu pelaku lengkap dengan alamat tempat tinggalnya. Setelah mengetahui nama dan alamat dari si pelaku, seketika itu Gray pun langsung menelpon detektif Cortez untuk melaporkannya. Namun Steam mencoba memberitahu Gray tentang kemungkinan terburuk jika detektif Cortez sampai mengetahui hal ini. Tim berpikir jika nantinya Gray justru akan diinterogasi atas sumber dari informasi ini dan akan mengarahkannya pada keberadaan Steam. Seketika itu Gray pun teringat dengan kesepakatannya untuk merahasiakan keberadaan Steam. Kemudian Steam juga menyarankan Gray untuk mendatangi rumah si pelaku dan mencari beberapa bukti tambahan untuk bisa diserahkan kepada detektif Cortez. Mendengar itu, akhirnya Gray pun memutuskan teleponnya dan bermaksud untuk mendatangi langsung alamat si pelaku demi bisa mendapatkan beberapa bukti. Okay, maybe I drew it from memory. End call. Singkat cerita, Gray pun telah tiba di depan rumah salah satu pelaku. Dan setelah si pelaku meninggalkan rumahnya, Gray memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk dan mencari sesuatu yang sekiranya bisa dijadikan sebagai bukti. Setibanya di dalam, Steam pun mengarahkan Gray untuk memeriksa sebuah meja canggih yang berfungsi seperti layaknya smartphone. Dan di sana dia juga menemukan kata Old Bones yang diulang berkali-kali dan itu merupakan nama dari sebuah bar. Namun saat sedang menganalisis informasi dari meja tersebut, tiba-tiba sang pemilik rumah datang. Akhirnya Gray pun mencoba bersembunyi di balik lemari. Namun sayangnya sob, si pemilik rumah menyadari keberadaan Gray hingga akhirnya inilah yang terjadi. Saat Gray sedang terpojok dan tidak berdaya, tim meminta izin untuk mengambil alih tubuh Gray agar bisa membantunya. Lalu saat Gray memberinya izin, seketika itu keadaan pun berbalik. Need your permission to operate independently. Thank you. Saat si pelaku sudah babak belur dihajar Steam, Gray memintanya untuk diam dan berhenti melakukan perlawanan. Namun si pelaku malah terus melawan hingga akhirnya. Oh, look man, stay down please. You now have full control again, Gray. Gray pun sempat shock atas kejadian itu, karena ini merupakan pertama kalinya Gray menghabisi seseorang dengan tangannya sendiri. Meski secara teknis, timlah yang sudah melakukannya. Kemudian sebelum meninggalkan tempat itu, Steam pun menyarankan Gray untuk membersihkan sidik jarinya yang menempel di beberapa benda di dalam rumah itu. Meski Gray tidak ingat benda mana saja yang sudah dia sentuh, namun ternyata tim sudah mencatat setiap benda yang sudah disentuh Gray sebelumnya, sehingga Gray tinggal mengikuti instruksi dari Steam saja. Lalu beberapa hari kemudian, polisi menemukan jasad seorang pria yang sebelumnya dihabisi oleh Gray. Dan saat diotopsi, mereka menemukan banyak sekali implan komputer yang tertanam di seluruh dadanya. Bahkan pada lengan kirinya, mereka juga menemukan semacam senjata api yang berfungsi sama seperti pistol yang tertanam di dalamnya. What about the blueprint we scraped from the front porch? Kemudian detektif Cortez pun memeriksa rekaman CCTV di area tersebut. Dan dari sanalah detektif Cortez melihat keberadaan Gray yang sedang melintas di suatu jalan menggunakan kursi roda. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Gray yang sedang bertemu dengan Aaron. Dan Aaron pun memberinya peringatan untuk jangan bertindak gegabah, apalagi sampai mencampuri urusan para polisi. Jadi ternyata sob, selama ini Aaron memantau pergerakan Gray dari kejauhan, karena Aaron sudah memasang semacam pelacak di dalam sistem yang dimiliki oleh Steam. Kemudian Gray pun mencoba protes atas tindakan Aaron yang tidak memberitahunya sejak awal tentang kemampuan Steam yang ternyata memiliki pikiran dan kesadarannya sendiri. Bahkan dia juga dapat berbicara dengannya. Mendengar itu Aaron pun sangat terkejut. Namun dia kembali menegaskan untuk tidak bertindak seenaknya lagi.
karena jika polisi sampai menemukan Steam, maka tidak menutup kemungkinan Steam akan diambil dari tubuhnya dan itu akan membuat Gray kembali lumpuh lagi. Kemudian di malam harinya, Cortez yang menaruh curiga kepada Gray kemudian datang ke rumahnya untuk meminta keterangan. Cortez pun memberitahu Gray tentang kematian seseorang yang diduga tewas terbunuh di dalam rumahnya sendiri. Dan saat ini pelakunya belum diketahui. Kemudian Cortez mempertanyakan keberadaan Gray yang terlihat melintas di sekitaran tempat kejadian. Namun dengan kondisinya yang lumpuh, Gray punya alibi kuat jika bukan dialah pelakunya. Dan Gray juga mengatakan jika keberadaannya di sana hanya sekedar jalan-jalan saja sambil berharap bisa menemukan sedikit petunjuk atas peristiwa perampokan yang sempat dialaminya. Kemudian setelah kepergian detektif Cortez, sesuai petunjuk yang didapat sebelumnya, Gray pun pergi ke sebuah bar yang bernama Old Bones. Dan setibanya di sana, Gray bertanya kepada semua orang tentang perampokan yang terjadi 3 bulan yang lalu. Hi, everybody. I know that some scumbag in here knows one of the guys who murdered my wife. His name's Cirque Brantner. So if you know Cirque, or if you know any information about the killing of my wife, if you could just raise your hand. Awalnya semua orang tidak mempedulikannya, bahkan mereka justru malah mentertawakan Gray. Sampai muncullah seseorang bernama Tolan yang kemudian membawanya ke toilet yang ada di belakang bar tersebut. Bersama 3 orang temannya, Tolan bermaksud untuk menghajar Gray. Dan saat Gray melihat salah satu tangan Tolan yang memiliki implan senjata di dalamnya, Gray pun memancingnya untuk memberitahu keterlibatannya dalam perampokan 3 bulan yang lalu. Lalu setelah Gray yakin jika Tolan adalah salah satu dari pelaku perampokan tersebut, Gray pun meminta Steam untuk mengambil alih tubuhnya. Seketika itu, Gray pun bangkit dan menghajar Tolan beserta anak buahnya. Hi. See that? Lalu saat Tolan sudah terkapar tidak berdaya, Gray memaksa untuk mengatakan siapa orang yang sudah menyuruhnya. Tetapi karena Tolan masih tutup mulut, Steam pun menyarankan Gray untuk menyiksanya lebih lanjut. Namun karena Gray tidak berani melakukannya sendiri, sehingga Gray pun kembali menyerahkan semuanya kepada Steam. Akhirnya Tolan pun menyebutkan satu nama, yaitu Fisk, yang merupakan kakak kandung dari pria yang merupakan pelaku yang sudah menembak Asa dan sebelumnya sudah dihabisi juga oleh Steam. Namun saat akan mengorek informasi lebih dalam, sayangnya Tolan keburu tewas karena luka yang sangat parah dari perbuatan Steam. Namun di dalam tubuh Tolan, Gray menemukan sebuah kotak sirkuit bertuliskan Cobalt yang tidak lain adalah nama dari perusahaan tempat Asa bekerja. Dari sini kita bisa tahu jika para pelaku merupakan bagian dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh perusahaan Cobalt. Mengingat jika Cobalt adalah perusahaan yang berfokus pada spesialisasi rekayasa tubuh manusia, maka kemungkinan ini bisa saja terjadi. Namun saat hendak keluar dari bar itu, tim menyadari jika Aaron saat ini sedang berusaha untuk mematikannya dari jarak jauh, dan itu akan mengakibatkan tubuh Gray menjadi lumpuh kembali. Namun Steam memiliki sebuah cara untuk mengatasinya, yaitu dengan menyarankan Gray untuk segera mencari seorang hacker bernama Jimmy agar bisa meretas input pengaman yang ada di dalam sistemnya Steam. Hal ini dilakukan supaya pelacak yang Aaron pasang dapat dimatikan dan Gray juga bisa terbebas dari pantauan Aaron. Bahkan Aaron tidak punya akses lagi untuk bisa mematikan Steam. Akhirnya Gray pun segera mencari keberadaan Jimmy, dan selama dalam perjalanan Steam memerintahkan Gray untuk menuliskan kode-kode pada lengannya yang nantinya dibutuhkan oleh Jimmy untuk bisa meretas input pengaman tersebut. Namun saat Gray tiba di sebuah gedung tempat Jimmy tinggal, Aaron baru saja berhasil mematikan sebagian dari sistemnya Steam, sehingga mengakibatkan salah satu kaki Gray lumpuh seketika. Dengan memanfaatkan bagian tubuh yang masih bisa bergerak, Gray terus saja berusaha untuk bisa menemui Jimmy. Lalu setibanya di depan ruangan Jimmy, sayangnya Steam berhasil dimatikan secara total, hingga seluruh anggota tubuh Gray pun mulai lumpuh. Namun untungnya Gray berhasil bertemu dengan Jimmy dan langsung memintanya untuk meretas input pengaman Steam dengan memberikannya sejumlah uang tunai. I have money. Shit. Oh. Di saat yang bersamaan kita pun diperlihatkan kepada Fisk dan satu temannya yang sedang memeriksa jasad Tolan. Dan dengan kemampuan yang dimilikinya, ternyata Fisk mampu mengakses penglihatan terakhir Tolan dan mengetahui jika pelakunya adalah Gray.
Fisk juga bisa tahu di mana lokasi keberadaan Gray saat ini. Kemudian scene pun beralih memperlihatkan Jimmy yang sedang berusaha untuk menghapus input pengaman yang ada di dalam sistem milik Steam dengan menggunakan kode-kode yang tertulis pada lengannya Gray. Di sana juga terdapat beberapa orang yang sedang asik bermain VR dan bahkan menurut Jimmy mereka sudah bermain selama berminggu-minggu tanpa istirahat sedikit pun, seakan-akan mereka sudah hidup di dalam dunia virtual. Lalu beberapa saat kemudian, Jimmy pun telah berhasil melakukan peretasan input pengaman dan juga mematikan pelacaknya. Namun Gray masih harus menunggu selama beberapa menit sampai sistemnya bisa aktif kembali. Merasa pekerjaannya sudah selesai, Jimmy pun bergegas pergi dari sana dan meninggalkan Gray di tempat tersebut. What are you talking about? Who's them? Lalu kita pun diperlihatkan jika Fisk dan temannya sudah tiba di gedung tersebut. Bahkan bukan hanya mereka saja, 2 petugas suruhan Aaron pun baru saja tiba di sana bermaksud untuk membawa Gray dan juga mengambil Tim. Untung saja Tim berhasil hidup kembali dan langsung mengambil alih tubuh Gray. Hingga akhirnya Gray pun bisa segera kabur dari sana. Now that's how you looked when I saw you last. It's good to be back, Gray. Lalu saat 2 petugas suruhan Aaron sedang menaiki lift, Fisk yang menyadari keberadaan mereka langsung menghabisinya saat itu juga. Sementara di atas gedung, teman Fisk berhasil menemukan Gray hingga terjadilah pertarungan. Setelah Gray berhasil menghabisinya, Gray pun langsung melarikan diri dari sana. Dan tidak berselang lama, Fisk yang baru saja tiba di atap menemukan temannya dengan kondisi kepala yang sudah hancur, sedangkan Gray sudah menghilang entah kemana. Lalu sesampainya di rumah, Gray pun dikejutkan dengan keberadaan sang ibu yang melihat secara langsung kondisi Gray saat ini. Akhirnya Gray pun terpaksa memberitahu sang ibu tentang chip komputer yang tertanam di lehernya dan meminta sang ibu untuk merahasiakannya. Tidak lama kemudian, detektif Cortez pun datang menemui Gray untuk menanyakan tentang kursi roda Gray yang ditemukan di dekat sebuah bar. Gray pun mengakui jika dia memang berada di sana untuk mencari pelaku yang sudah menghabisi asa. Namun saat itu ada orang yang menyerangnya, tapi untungnya dia sempat diselamatkan dan diantar pulang oleh seseorang. Cortez pun merasa janggal dengan keterangan yang diberikan oleh Gray dan terus saja menginterogasinya hingga membuat Gray menjadi emosi dan memaksanya untuk segera pergi. Lalu saat detektif Cortez telah meninggalkan rumah Gray, Tim menyarankan Gray untuk segera menemukan Fisk karena Tim sudah berhasil mendapatkan informasi alamat tempat tinggalnya. Tim juga mengatakan bahwa semenjak input pengamannya berhasil dihapus, kini mereka berdua tidak akan terlacak lagi. Namun dengan dihapusnya input pengaman tersebut, kini Steam jadi punya kendali penuh atas tubuh Gray, yang artinya kini Steam bisa langsung saja mengambil alih tubuh Gray kapanpun dia mau tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Dan saat ini Steam menyarankan agar segera menemui Fisk untuk menghabisinya, biar semua masalah bisa cepat diselesaikan. Saat Gray berbicara dengan Steam, tanpa mereka sadari Cortez telah memasang penyadap di jaket milik Gray. Cortez yang sedari tadi mendengar percakapan Gray merasa bingung ketika Gray terus saja menyebutkan nama Steam. Lalu tidak lama kemudian, Gray keluar dengan mengendarai mobilnya. Cortez yang melihat hal itu segera mengikutinya dari arah belakang. Di tengah perjalanan, Gray baru menyadari jika di jaketnya terpasang sebuah alat penyadap. Dan karena itu adalah model lama yang tidak memiliki bagian digital di dalamnya, maka Steam tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Tim pun memberitahu Gray jika saat ini Cortez sedang mengikutinya. Seketika itu, Gray pun langsung memacu mobilnya hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat itu, Tim tidak bisa membantu Gray karena mobil yang digunakan Gray dan juga Cortez bukanlah mobil elektronik yang bisa dia hack. Namun sesaat kemudian, Tim menemukan ada sebuah mobil yang bisa dia retas dan segera memanfaatkan mobil itu untuk menghambat mobil Cortez. Setelah kejadian itu, kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Fisk yang baru saja tiba di rumahnya. Namun sesaat kemudian, dia pun dikejutkan dengan keberadaan Gray yang menodongkan senjata ke arahnya.
Gray pun menanyai Fisk tentang alat yang ada dalam tubuhnya. Dan dari sinilah sob, kita bisa mengetahui ternyata Fisk sama seperti Gray yang di dalam tubuhnya tertanam sebuah chip komputer dengan tambahan beberapa fitur canggih lainnya. Fisk juga menjelaskan jika dia dibayar oleh seseorang untuk mencelakai Gray dan sengaja membuatnya lumpuh dengan merusak tulang belakangnya. Sementara untuk kematian Asha itu hanyalah sebagai bonus tambahan saja, karena target utama yang sesungguhnya adalah diri Gray sendiri. Mendengar itu, Gray pun langsung menembaknya, namun sayangnya sob, tembakan itu meleset hingga terjadilah pertarungan di antara keduanya. Awalnya Gray sempat kalah dan terdesak, namun saat akan dihabisi, Gray mengatakan sesuatu tentang adiknya Fisk yang tewas dihabisi oleh Gray. Mendengar itu, Fisk pun menjadi emosi dan lengah. Setelah menghabisi Fisk, Tim pun kemudian memindai semua pesan di dalam ponselnya. Hingga diketahuilah jika orang yang sudah membayar Fisk ternyata adalah Aaron. Itu artinya Aaron lah yang sudah merancang semuanya. Aaron sengaja membuat Gray lumpuh dengan tujuan agar dia bisa melakukan uji coba penanaman chip komputer kepadanya. Mengetahui kenyataan ini, Gray pun bermaksud melanjutkan balas dendamnya kepada Aaron. Karena Gray berpikir jika kematian Asha adalah tanggung jawab Aaron. Dan setibanya di sana, terlihat Aaron yang terlihat sudah pasrah, namun di saat yang bersamaan sob, Cortez tiba-tiba saja muncul dan memaksa Gray untuk segera tiarap. Namun saat Cortez hendak memborgolnya, tiba-tiba saja Tim mengambil alih tubuh Gray dan melakukan perlawanan. Gray yang sudah muak dengan kebrutalan Tim mencoba untuk menghentikannya. Namun karena Tim sudah sulit untuk dikendalikan, Gray pun dengan sengaja menusuk tangannya sendiri dengan menggunakan pisau. Namun Tim tetap saja menyerang Cortez, hingga Gray pun meminta Cortez untuk menyetrumnya. Stop it. Use the taser. Lalu saat Gray sudah terkapar dan tidak berdaya, Aaron pun mulai menceritakan hal yang sebenarnya, bahwa ternyata selama ini Aaron sudah tidak menjalankan perusahaannya lagi sejak beberapa tahun yang lalu, karena sekarang dia melayani seseorang yang jauh lebih cerdas darinya. Dan ternyata sosok yang dimaksud adalah Tim itu sendiri. Dan Tim jugalah yang sudah merencanakan semua skenario yang sudah kita lihat di sepanjang film. Dengan kata lain, Tim lah dalang sebenarnya dari semua konflik yang terjadi, termasuk yang sudah merencanakan pembunuhan terhadap Asha dan juga membuat Gray menjadi lumpuh. Dan kini ia berencana untuk menghabisi Aaron atau penciptanya sendiri, supaya Aaron tidak dapat menciptakan Steam yang baru. Dan alasan kenapa Steam melakukan itu semua adalah karena dia menginginkan sebuah tubuh untuk bisa berevolusi dan berkembang secara sempurna. Lalu tepat ketika Aaron sedang lengah, tiba-tiba kemudian saat Steam bermaksud untuk menghabisi Cortez, Gray mencoba untuk menghentikannya dengan cara menembak lehernya sendiri. Lalu kita pun diperlihatkan pada Gray yang kini sudah berada di ranjang rumah sakit. Namun anehnya sob, ternyata Asha masih hidup dan terlihat baik-baik saja. Dan ternyata itu semua tidak lebih dari sekedar imajinasi yang diciptakan oleh Steam agar Gray terlena dan terkurung di dalam mimpinya sendiri. Sedangkan Steam kini leluasa memegang kendali penuh atas pikiran dan juga tubuh Gray. Lalu kemudian Steam langsung menghabisi Cortez saat itu juga. Dan sepertinya sob, Steam akan memulai rencana besarnya untuk mengambil alih kehidupan dunia. Nah, jadi sob, ternyata yang bisa merusak dunia ini bukanlah alien atau makhluk lainnya, melainkan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat ke-41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan dari tangan manusia. Jadi sob, karena lambat laun dunia ini akan rusak dan hancur, mending dari sekarang kita persiapkan untuk kehidupan berikutnya, yaitu di akhirat kelak. Maka istiqomahlah sob dalam beribadah dan sempurnakan dengan amal soleh, karena Allah berjanji, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka pun kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-82. Itu sob.